Tante Irma, selamat datang. Lu umumkan dulu. Mari kita persiapkan hati, kita mau mulai Bagi ibadah waktu kita. langsung. Semua kita mengambil tempat duduk kita. Saudara sekalian, kita mau memulai ibadah kita. Mari kita semua persiapkan diri kita. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selama beribadah di Gereja Cornerstone Baptis Injil Indonesia, sebelum ibadah, mari kita persiapkan hati kita dengan bersatu teduh di hadapan Tuhan. Pujilah Allah dalam banyak. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebaktian hari ini kita akan mulai dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara sekalian, kita semua akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu nomor 66, Besar Setia Tuhan, nomor 66. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Besar Setiamu, Great is Thy Faithfulness. Selamanya
Engkau ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Hari ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu, bermuji dan memuliakan nama-Mu. Siapakah diri kami ya Tuhan? Kami adalah orang yang berdosa Tuhan, namun dilayakkan oleh Engkau karena anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus yang sudah melayakkan kami. Untuk itu kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala anugerah penebusan di kayu salib bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau masih mau memakai kami, Engkau masih mau mempedulikan kami Tuhan. Kami mengucap syukur semuanya ini. Terpuji nama Engkau Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Dan pada saat ini saudara sekalian, kita akan membaca pembacaan bersahut-sahutan dan terambil di buku nyanyian kita nomor 11. Mari kita buka nyanyian buku nyanyian kita nomor 11, pembacaan bersahut-sahutan. Buku nyanyian di bagian belakang nomor 11, halaman 702. Halaman 702 nomor 11, keselamatan Allah. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Oh, minta maaf ya, ya benar, nomor 11. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dan kamu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbanmu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah akan memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya aku puji. Kepada Tuhan firman-Nya aku puji. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kulayani kepadamu. Puji Tuhan saudara sekalian, dan pada saat ini kita bersama-sama kita kembali akan memuji Tuhan nomor 77. Mari kita memuji Tuhan kembali. Pujilah Yesus. Puji Yesus penebusku. Tuhan Yesus yang patut kita tinggikan dan kita puji dan kita sanjung dan kita tinggikan dan kita puji. Nomor 77. Praise Him, praise Him.
berdiri, ikrarkan pengakuan iman rasuli kita terdapat di buku halaman buku belakang 692 bagian belakang. Bagian belakang. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita susah, membawa penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan masuk kepada doa syafaat. Saya persilakan pada Ibu Naomi untuk doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, Tuhan Allah Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali ya Tuhan, pada siang hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu, atas segala cinta-Mu, di mana kami masih bisa menghirup udara yang segar, di mana Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, masih memberikan kami kekuatan, kesehatan. Tuhan, itu terjadi bukan oleh karena gagah kami, tapi Engkau ada di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, sebagaimana kami yang ada di sini, kami tahu Tuhan, 1-2 orang berkumpul atas nama-Mu, di situ Engkau ada. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, menyucikan dan menguduskan kami. Engkau tuntun Tuhan kami semua yang ada di ruangan ini. Biarlah Tuhan, kami bukan satu rutinitas datang ke tempat ini, tapi kami terpanggil Tuhan hanya untuk datang memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang patut kami sembah, kami puji, kami muliakan. Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di mana kami juga berdoakan teman-teman kami yang mungkin akan datang ke tempat ini, yang sementara dalam perjalanan, Tuhan tolong mereka, hibahkan mereka dengan tidak kurang suatu apa. Dan bagi mereka yang tidak datang Tuhan saat ini dalam keadaan sakit, dalam kelemahan iman dan percaya mereka, Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau datang kunjungi mereka Tuhan, kuatkan mereka. Dan bagi yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Sehingga pada hari-hari akan datang Tuhan, semua kami berkumpul di tempat ini. Dan pakai Tuhan kami yang ada di sini, walaupun kami sedikit jumlahnya, tapi biarlah Roh-Mu menguasai hati pikiran kami, sehingga kami benar-benar terpanggil untuk mendengar sabda-Mu ya Bapa. Kuasai pikiran dan hati kami agar tertuju kepadamu, sehingga apabila firman-Mu ditanamkan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, biarlah firman itu tidak jatuh pada tanah yang kering dan gersang, tapi masuk dalam tanah hati kami yang paling subur Tuhan, sehingga berbuah. Dan apabila kami pulang ke tempat kami masing-masing membawa berkat yang berasal daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoakan Bapak Gembala kami, Pak Suleman Saud, yang sebentar lagi menjadi saluran firman-Mu Tuhan. Tolong pakai dia dengan heran dan ajaib. Sembunyikan dia di belakang kaki salib yang kudus. Sehingga apapun yang dia katakan Tuhan, bukan berasal dari bibir mulutnya, tapi berasal dari Engkau Tuhan. Engkau menaruh firman-Mu di atas mulutnya dan lidahnya Bapak. Sehingga firman itu Tuhan tidak sia-sia Tuhan ditaburkan pada hari ini. Dan mari ya Bapak, kami juga berdoakan misi dan visi dari gereja kami yang kecil ini. Biarlah Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan hanya berharap satu mujizat daripada-Mu. Engkau tahu Tuhan, di gereja kami banyak kursi-kursi kosong, tapi kami percaya dengan iman Tuhan, Engkau akan mengirimkan Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang belum mengenal akan Engkau, yang belum mendapat tempat Tuhan, sehingga bisa mengisi ruangan-ruangan yang kosong Tuhan. Kami percaya Tuhan ini akan terjadi. Oh Bapa yang ada dalam surga, mari Tuhan Engkau pakai juga Pak Pendeta Suleman Saud sebagai gembala kami. Engkau pakai dia dengan heran dan ajaib, dimanapun dia berada Tuhan, pakai dia Tuhan. Sehingga melalui kehidupannya Tuhan, banyak jiwa yang diselamatkan. Di mana saja dia berada, dia menjadi lilin terang Tuhan, bisa menerangi bagi orang yang belum mengenal Tuhan Engkau. Juga Ibu Gembala kami, Ibu Susan, Engkau pakai Tuhan dia
sebagai penopang dari Bapak Gembala kami, sebagai Ibu Gembala kami. Engkau Tuhan pakai dia, Tuhan berkati dia, biarlah dia semakin kecil tetapi Engkau semakin besar di dalam dia. Demikian juga Tuhan kami berdoakan anak mereka, Jessica dan Enen. Jessica di tempat pekerjaan menjadi saluran firman-Mu. Enen Tuhan di tempat kuliahnya, Tuhan di mana saja dia berada, Tuhan tolong dia, Tuhan jaga dia, Tuhan pelihara dia, dan biarlah Tuhan dia senantiasa ada berserta di dalam jalan kebenaran dengan Engkau. Demikian pula Tuhan berkati kami yang ada di sini juga Tuhan, tidak terkecuali Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan, dalam kesehatan kami, dalam iman dan percaya kami, biarlah kami senantiasa menjadi alat di dalam tangan-Mu. Tuhan pakai kami semua Tuhan menjadi alat untuk menjadi terang bagi jalan-Mu. Dan berikan kami Tuhan satu persatuan yang indah, saling merangkul satu dengan yang lain, sehingga tali persahabatan kami semakin erat Tuhan, erat di dalam Engkau. Oh Tuhan Bapa yang dalam surga, kami juga berdoa akan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan mari Engkau Tuhan beserta dengan Pak Jokowi Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau sudah memilih dia menjadi presiden kami di Indonesia. Engkau punya rencana, Engkau punya misi yang Engkau taruh dalam dia. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa Tuhan merangkul dia, sehingga dia dalam menjalankan kepemimpinannya di negara kami, dia bisa Tuhan berjalan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, jangan kehendaknya. Segala kejahatan yang merongrong wibawa dari pemerintahannya Tuhan, Engkau kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dia Tuhan Yesus terhindar dari semua malapetaka yang dirancangkan untuk dia. Dan biarlah dia juga membimbing akan para esalon yang tertinggi sampai rendah Tuhan, diberikan satu rumput yang bersatu di dalam Engkau. Bersatu mereka Tuhan membangun bangsa kami dan negara kami Tuhan yang kami cintai. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa akan para misioneri yang tersebar di seluruh dunia Tuhan. Tak tahu di mana, di pelosok manapun di Indonesia atau di mana saja Tuhan, Engkau pakai Tuhan para misioneri ini menjadi terang. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, berikan roh yang senantiasa tidak berada dalam ketakutan, sehingga mereka dengan leluasa Tuhan menyampaikan firman-Mu, leluasa Tuhan menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah yang patut disembah. Oh Bapa yang dalam surga, terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoakan bangsa dan negara Amerika di mana kami bertempat tinggal saat ini ya Bapak. Engkau mengetahui Tuhan, negara ini semakin lama semakin kacau Tuhan. Di mana-mana Tuhan ada perampokan, di mana-mana Tuhan ada penganiayaan. Banyak Tuhan gereja-gereja yang ditutup Tuhan. Bapak mari Tuhan, Engkau datang Tuhan, Engkau selamatkan Tuhan jiwa-jiwa yang tersesat. Panggil kembali Tuhan, sebagaimana pertama kali bangsa di sini Tuhan menyatakan di dalam nilai uang pun mereka nyatakan di dalam Engkau Tuhan. Semua terjadi dan kami mengharapkan Tuhan negara ini dipulihkan kembali Tuhan. Baik ekonominya, baik politik ekonominya Tuhan, semua Engkau pulihkan ya Bapak. Dan berkati presiden yang terpilih Tuhan. Kalau dia dalam keadaan bego, Engkau luruskan. Tuhan itulah yang menjadi doa dan kerinduan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami pinta semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga ampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Pada saat ini kita kembali akan memuji Tuhan nomor 279. Kita membuka nyanyian kita 279. Judulnya adalah memperkenankan hati Tuhan. To be a man after God's heart. Mari kita seperti Daud yang memperkenankan hati Tuhan. 279. Ku tak mau hidup percuma
mendengarkan sebuah lagu puji-pujian yang akan disebarkan oleh jemaat Cornerstone. Judulnya adalah Give Thanks. Mari. Tinggal pakai latihan ya. Tinggal pakai.
Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan terima kasih pada hari ini Tuhan memberikan hari yang cerah. Tadi waktu saya dari mulai pagi-pagi setir mobil melihat begitu cerah, begitu indah suasana hari ini ya. Tidak begitu panas tapi juga tidak begitu dingin. Tapi nggak tahu biasanya masuk ke dalam gereja kita langsung dingin ya. Tetapi biarpun dingin, saya harap kita punya semangat yang panas untuk senantiasa memuji Tuhan. Amin saudara. Karena kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berhenti. Hari ini saya memberikan tema memuji Tuhan tanpa henti. Unlimited praise ya, memuji Tuhan tanpa hentinya. Memang kita memperingati hari Thanksgiving lebih awal karena biasanya yang berkeluarga kalian akan merayakan di rumah masing-masing, nanti bertemu dengan anak, ada yang bertemu dengan cucu ya, sehingga kita rayakannya pada hari Minggu ini ya. Gereja-gereja di pusat juga mereka rayakan pada hari ini ya. Kita akan buka Alkitab di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Kalau sudah ditemukan, mari saudara, saya ajak kita serentak membacakannya. Ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya akan ulangi mulai dari ayat 16, saya bacakan buat saudara. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Pakailah firman Tuhan, boleh jadi berkat buat kami semuanya. Apa yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu yang hina dina ini, berikan hikmat yang daripada Tuhan saja, supaya firman Tuhan yang sudah dipersiapkan dapat menjadi kekuatan, dorongan, iman, kepercayaan, teguran bagi kami semua, terutama menguatkan kami. Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dia katakan, mengucap syukurlah. Kata ini dipakai dalam bentuk kata kerja kalau dalam bahasa asli. Itu berarti selain itu kata itu juga merupakan kalimat perintah dari bahasa aslinya. Yang artinya apa? Yang artinya harus mengucap syukur. Kita semuanya diperintahkan untuk mengucap syukur. Maka dikatakan mengucap syukurlah. Mengapa mengucap syukur, saudara? Kita mengucap syukur itu ada alasannya, saudara. Kita bukan hanya katakan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi ada alasan mengapa kita bersyukur. Saudara, paling sedikit Tuhan sudah memimpin kita melewati hari-hari kehidupan kita. Sampai detik ini, itu merupakan satu pelindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan Tuhan tidak tinggalkan kita. Itu merupakan satu ucapan syukur, bukan? Hari ini kita berikan kesehatan, kita bersyukur. Hari ini kita berikan pekerjaan, ya, segala sesuatu yang cukup, kita bersyukur. Saudara, bahkan firman Tuhan katakan, dalam segala hal. Itu artinya apa, saudara? Bukan hanya dalam keadaan senang, bukan hanya dalam keadaan kita kaya raya, bukan dalam keadaan sehat,
Tapi dalam segala hal kita mengucap syukur. Ingat saudara, firman Tuhan tidak menulis untuk segala hal. Jadi dia tidak katakan untuk sakitmu aku bersyukur, bukan. Untuk kamu sedang menderita aku bersyukur, bukan. Tapi dalam segala hal. Di bagian lain dikatakan dalam segala keadaanmu kita mengucap syukur. Jadi ketika kita mengalami semua hal itu, kita bersyukur. Kita bukan bersyukur untuk mengalaminya, bukan. Tapi ketika kita sudah mengalami hal itu pun, kalau diizinkan untuk kita bersyukur. Berikan tubuh yang sehat, kita bersyukur. Kalaupun sakit, kita bersyukur. Saudara, saya harus bersyukur kepada Tuhan. Tadinya saya pikir saya tidak bisa datang ke gereja hari ini, harus minta Ibu Susan menggantikan khotbah gitu ya. Memang sudah sejak lama saya tidak makan obat asam urat lagi. Saya mau coba gimana kalau tidak makan obat tersebut ya. Ternyata pada hari Selasa malam itu ada rasa nyut-nyut di kaki saya. Lalu pada hari Rabu sudah ketahuan. Langsung susah berjalan. Sebelah kiri. Wah, gawat itu ya. Sampai akhirnya Kamis bukannya sembuh, tambah gawat ya. Lalu Jumat, padahal saya ada janji dengan teman saya. Dia datang dari Indonesia, dia bilang kita mau makan siang ketemu di Ferry Building gitu ya. Kita mau makan siang di sana. Tapi saya katakan tunggu, boleh gak besok jadi Sabtu? Karena mungkin besok kaki saya sudah sembuh. Ternyata Tuhan tidak izinkan sembuh pada hari Sabtu, saudara. Sehingga saya juga batal bertemu dengan dia hari Sabtu. Tidak jadi makan, tidak jadi ketemu juga gitu. Tapi saya doa pada Tuhan, Tuhan, satu hal yang saya minta, kalau Tuhan izinkan, jangan Tuhan dipermalukan, ya. Jangan gara-gara saya Tuhan dipermalukan. Saya mau sampaikan khotbah. Saya mau sampaikan ucapan syukur. Pada hari ini kita merayakan Thanksgiving. Saya mau khotbah pada hari tersebut. Puji Tuhan, pagi-pagi saya bangun, saya coba melangkah, bisa. Tadi sudah bisa jalan, bisa sampai ke San Jose juga, bisa balik dari San Jose, bisa ke Range 99. Puji Tuhan ya. Amin saudara. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan itu begitu luar biasa. Kita bersyukur pada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah merugikan kita. Amin saudara. Tuhan yang kita sembah tidak pernah menyakiti kita. Walaupun kita dalam keadaan sakit, bukan berarti kita harus mengalami kesakitan. Saudara, saya tahu waktu kita sakit, kita harus menjalani operasi. Ya, ada seorang ibu kita di sini, dia bilang besok dia akan menjalani operasi matanya. Sakit itu saya tahu, akan menderita itu saya tahu. Tetapi tujuannya untuk sembuh. Itulah kasih sayang dari Tuhan. Pertolongan daripada seperti demikian. Kita mengalami kesulitan, asal kita tetap bersandar kepada Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, karena akan sembuh, akan bersyukur. Saudara yang saya kasih Tuhan, hidup orang percaya itu mestinya kita belajar dari orang-orang yang di tanah leluhur kita. Bukan berarti artinya di tanah tempat kelahiran kita, Indonesia. Orang Indonesia itu penuh dengan ucapan syukur, saudara. Kalau terjadi tabrakan, dia bersyukur. Untung hanya mobil yang lecet. Kalau mobilnya sudah lecet belakang, untung lecet bagian belakang, depan tidak. Mobilnya sudah hancur, saudara. Untung orangnya masih hidup. Orangnya sudah sekarat masuk rumah sakit, untung masih hidup. Sampai meninggal pun ada seorang artis, satu keluarga itu yang tabrakan, ada suami istri meninggal, juga dikatakan untung wajahnya masih kelihatan cantik katanya waktu meninggal.
Nah saudara, yang saya kasih Tuhan, jadi ada untungnya. Jadi kalau kita belajar dari hal seperti itu, orang percaya mesti seperti demikian. Dalam segala keadaan kita bersyukur karena ada untungnya, saudara. Saudara, hari ini kita mengalami berbagai keadaan yang masing-masing orang berbeda. Hari ini kita mungkin kelihatannya baik-baik, tapi besok mungkin ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita akan tinggalkan Tuhan gara-gara itu untuk tidak bersyukur, baru padahal dalam gereja kita baru merayakan ucapan syukur kepada Tuhan? Apakah begitu keluar ada persoalan langsung Tuhan tadi sorry ya, ucapan syukurnya saya batal Tuhan, sorry, maaf, gara-gara Engkau Tuhan tidak memberkati aku terus menerus. Saudara, manusia itu menghitung ucapan syukur kepada Tuhan hanya karena berkat Tuhan. Kalau saya diberkati dengan kekayaan, kalau saya diberkati dengan tubuh yang sehat, kalau saya diberkati dengan keluarga yang baik, kalau saya diberkati dengan pekerjaan yang baik, baru aku bersyukur. Kita lupa, saudara, bahwa Tuhan kita itu baik. Tuhan itu benar-benar baik kepada kita. Dia yang menciptakan kita, saudara. Begitu baiknya, saudara, dia sampai anaknya satu-satunya yang tunggal, dia rela korbankan di atas kayu salib menggantikan kita. Begitu baiknya dia kepada kita, saudara. Jadi Tuhan tidak pernah jahat kepada kita. Itu sebab, saudara, ayat ini yang ditulis oleh Rasul Paulus benar. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, jangan pikir Rasul Paulus itu orang yang aman-aman saja. Tidak. Saudara, di dalam Alkitab mencatat dia dicambuk berpuluh-puluh kali. Dia ditendang, mengalami kapal karam, dia diusir, dia ditangkap, ya, dia diikat. Semua dia alami, dia diludahi. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus sampai dia mati pun kepalanya dimancung, saudara. Paulus, dan pada saat dia menulis surat-surat ini, dia berada dalam penjara, saudara. Dia bisa katakan, aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur. Saudara, Paulus saja dapat melakukan hal seperti itu. Maka dia menulis, inilah yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Dengan kalimat perintah kepada kita sekalian. Mengucap syukurlah. Jadi kita diminta mengucap syukurlah. Saudara, waktu kita mau katakan ucapan syukur, sebenarnya kita itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Kadang-kala, saudara, kita juga jengkel kalau misalnya anak kita datang atau pegawai kita datang, dia hanya tujuannya minta uang, pinjam uang atau apa. Tapi kalau ada pujian yang disampaikan, ada pembicaraan yang lain yang disampaikan, tentu akan senang. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengalami pujian, kita juga merasa senang. Jadi kalau kita merasa senang dipuji, kita tentu merasa Tuhan juga akan merasa senang kalau dia dipuji. Kalau kita datang minta-minta terus pada dia, kadang-kala kita salah. Bukan kadang-kala, sering kali kita salah. Asal begitu lipat tangan, langsung Tuhan tolonglah saya. Dompet saya lagi tipis Tuhan, tabungan saya mulai mau kering. Tuhan tolong saya Tuhan. Besok hari Thanksgiving saya gak ada baju baru. Sebentar mau Natal, Tuhan tolong saya. Supaya begitu saya masuk ke mall, dapat lihat yang diskon murah Tuhan. Oh Tuhan tolong, saya mau ganti mobil atau saya mau beli rumah dan sebagainya. Tuhan tolong ini, tolong itu. Bahkan Tuhan disuruh jaga rumah Tuhan. Saya mau pergi jalan-jalan, tolong jaga rumahku. Itu yang kita lakukan, saudara, tanpa kita sadari, saudara. Itu sebabnya, saudara yang saya sayang Tuhan, pada hari ini saya mengajak kita. Ada satu perintah yang baru buat kita. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Apa yang bisa kita syukuri, saudara? Coba mulai kita pikir dari mulai tanggal 1 bulan 1 2021. Apa yang kita alami dari Tuhan? Masing-masing orang
mendapatkan berkat Tuhan yang berbeda. Tapi kalau kita duduk atau berlutut di hadapan Tuhan, kita merenung kembali dengan suasana yang tenang. Kita ingat kembali bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana Tuhan melindungi kita, bagaimana Tuhan memelihara kita. Sampai-sampai ada yang tidak kita ingat. Tadi saya sharing itu hanya kejadian yang waktu dekat saya ceritakan buat Anda. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita pada yang lalu-lalu, saudara. Saya mau kasih tahu, gereja kita ini kan semuanya kita mulai dengan orang-orang yang sedikit orangnya juga gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Ya. Waktu itu ada satu kali ya, saya bilang sama Jessica, sedang pasang-pasang begini hari Minggu, kita ini gak punya alat ini loh. Saya bilang, Mei, tolong kamu set di Amazon ya, kira-kira berapa harganya itu supaya kita ada masuk. Masa punya kita itu sudah patah, begitu khotbah dia turun, nanti mau naikkan lagi turun, naikkan lagi. Selesai dia latihan itu, saya turun ke bawah, ada seorang teman kita, ya Pak Gunadi bawa alat ini. Dia bilang Tuhan gerakkan dia mau berikan untuk gereja dipakai. Saudara, Tuhan itu memberikan jawaban begitu tepat waktunya, bahkan lebih cepat, saudara. Amin, saudara. Saudara juga bisa mengalami yang demikian, hal-hal yang sepele. Satu alat ini, saudara, itu kita bisa dapatkan dari gereja, kita bisa dapatkan dengan waktu yang begitu cepat. Saya masih bilang sama Mei, tolong ya diset nanti malam saja karena saya takut dia terganggu konsentrasinya. Tapi begitu turun ke situ, saya mau ke restroom, sudah ada satu, saya pasang. Saya bilang, Mei, tadi yang memesan sudah datang, dia kaget, saya ganggu dia. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan itu menyertai kita luar biasa. Ya, dalam pekerjaan kita juga demikian. Yang tanpa kita sadari, itu yang saya alami. Yang saudara alami mungkin lebih banyak lagi. Nanti dalam rangka memperingati Thanksgiving, saya akan buat acara Zoom untuk kita mau share tentang berkat-berkat Tuhan. Ya, nanti saudara yang mau join silakan ya, bisa di rumah, gak usah datang ke sini. Tapi saudara bisa share berkat-berkat Tuhan, apa yang saudara alami dari Tuhan selama 1 tahun ini. Kita hanya share ucapan syukur saja kepada Tuhan. Karena ini perintah Tuhan dalam segala hal. Tadi yang saya ceritakan dalam keadaan baik. Saudara perhatikan di Alkitab, itu Ayub, dia sudah menderita. Harta kekayaannya habis, anak-anaknya mati, saudara. Dia sakit. Sakitnya bukan sakit yang gampang, yang bukan sakit yang enteng, saudara. Tubuhnya gatal. Tubuhnya itu seperti ada luka-luka, ya, yang seperti korengan begitu, gatal sekali. Untuk menggaruknya, dia pakai beling, saudara, menggaruknya, saudara. Saudara bisa bayangkan nggak? Untuk menggaruk tubuh yang gatal, lalu ambil mangkok satu dipecahin, jadi itu tinggal garuk-garuk begitu. Saya bisa bayangkan begitu dia garuk, luka, darahnya keluar, garuk. Dia duduk untuk membersihkan tubuhnya di atas pasir. Saya bayangkan kalau kita di Indonesia itu lalat akan datang, hinggap di tubuhnya. Begitu menderitanya Ayub itu. Dari orang yang kaya, orang yang baik, saleh dan jujur, orang yang setia kepada Tuhan. Pada saat dia dalam keadaan yang demikian, istrinya marah pada dia. Istrinya bilang, kamu tinggalkan Tuhanmu. Ya. Tetapi dan dia katakan, mati saja engkau, kata istrinya kepada suaminya. Ya. Tapi dia marah. Dia bilang, enyah engkau perempuan gila. Kira-kira demikian. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, dan dalam keadaan yang situasi demikian, Ayub tidak katakan, oh Tuhan, kenapa aku mengalami begini? Udahlah Tuhan, saya sorry, maaf Tuhan, aku akan tinggalkan engkau. Di situ ada berhala-berhala lain, saya bisa sembah dia, ada janji-janji yang manis. Tidak. Dia katakan,
Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan ambil pula, disitulah dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Puji nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Saudara, saya getar melihat pengalaman Ayub. Saya tidak berani jamin saya sanggup lakukan seperti demikian, saudara. Tapi pertolongan Tuhan pasti akan buat kita sanggup. Saudara, dia dalam keadaan sulit begitu, dia masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, sekali lagi, mengapa kita perlu bersyukur? Kita bersyukur karena berkat Tuhan itu tidak pernah tinggal lepas dari hidup kita, saudara. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi, selain ini merupakan perintah, ini juga yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ini cocok, Allah yang maunya kita demikian. Kalau kita tidak lakukan itu, berarti kita tidak lakukan apa yang Allah mau. Itu berarti kita sengaja menjadi orang yang jahat melawan Allah. Allah maunya kita bersyukur. Kita enggak, berarti kita melawan Allah. Karena bersyukur itu adalah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, dikatakan. Nah, konsep ini harus kita sama-sama pahami sampai detik ini. Karena konsep terima kasih itu mengandung satu penghargaan, satu kemuliaan kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita percaya, kita menghargai segala pemberian daripada Allah. Dan dalam hal ini sebagai orang percaya, baik itu keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk. Yang buruk bagi kita belum tentu buruk, saudara. Karena keadaan yang buruk bagi kita itu bisa menjadi baik. Teman saya pernah bersaksi dan saya sering mengulang-ulang. Dia bilang dia itu memulai usaha di Jakarta dari nol. Beberapa orang kumpul bersama mulai usaha, tapi karena dia tidak punya banyak modal, maka modal dia yang paling kecil di antara teman-temannya. Dan dia supaya mendapat bagian yang lebih banyak sedikit, dia harus bekerja di perusahaan itu. Jadi dia bekerja. Dan sebagai penanam modal, dia juga bekerja. Dia katakan teman si teman, tapi begitu kalau sudah menjadi uang, karena perusahaannya tambah besar, tambah luas, begitu sudah berbentuk uang dan bertambah, maka temannya itu mengkhianati dia, menipu dia, sampai-sampai suatu hari dia disingkirkan, dia katakan. Pada waktu dia disingkirkan, dia merasa kecewa, dia merasa marah, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Lalu dia bilang apa? Dia bilang dia mulai lagi usaha dari nol kembali. Dia bersyukur, kenapa? Karena dia yang turun di lapangan. Karena dia yang bekerja dalam usaha itu. Teman-temannya itu semuanya tanam modal. Dia walaupun modalnya kecil, disingkirkan, tapi dia yang kerja dalam perusahaan itu. Sehingga apa? Sehingga dia tetap memiliki teman-teman langganannya. Dan langganannya sangat percaya pada dia. Dalam tempo 1-2 minggu katanya dia dapat modal kembali yang support dia. Dan usahanya maju. Sampai hari ini dia bercerita pada saya. Beberapa tahun lalu dia saksikan demikian. Dia katakan, kalau hari itu teman saya tidak menyingkirkan saya, kalau hari itu teman saya tidak menyingkirkan saya akan tetap kerja sama orang itu. Saya tetap akan kerja di sana. Tapi karena temannya menyingkirkan dia merasa mungkin jengkel, maka Tuhan membentuk dia dari hal ini, harus sabar. Sekarang dia menjadi pengusaha besar dengan perusahaan-perusahaan yang banyak dan lebih besar dari perusahaan yang terdahulu teman-temannya itu. Setelah lihat hal ini terjadi seperti apa yang dialami oleh Yusuf.
Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, kalian itu mereka-rekakan kejahatan terhadap aku. Tetapi Tuhan Allah mereka-rekakan kebaikan buat aku. Saudara, Yusuf dijual ke Mesir. Saudaranya itu pikir Yusuf sudah pasti lenyap, disingkirkan dari keluarga. Dipikir sudah lenyap. Tetapi di sana dia berjuang. Walaupun banyak cobaan, banyak godaan, dia harus masuk penjara. Tapi Tuhan tetap melindungi dia sampai dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Waktu terjadi kelaparan, dia panggil orang tuanya beserta dengan saudara saya ke Mesir. Dia katakan, kalian itu mereka-rekakan kejahatan terhadap aku. Tetapi Tuhan Allah mereka-rekakan kebaikan terhadap aku. Saudara, dengan ayat-ayat firman Tuhan dan konteks firman Tuhan seperti begini, saudara, saya kita sebagai orang percaya jangan takut. Kalaupun ada orang yang mau mencelakakan kita, jangan takut juga. Karena orang merencanakan yang jahat, Tuhan merencanakan yang baik. Amin, saudara. Dan Tuhan itu luar biasa. Itu sudah dialami oleh orang-orang perjanjian lama. Bahkan orang-orang perjanjian baru dalam Alkitab sudah dialami. Dan sampai detik ini, saya begitu percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Kalau Dia tidak hidup, saya tidak mau korbankan waktu saya pergi kuliah sampai hampir berapa tahun ya di Medan kuliah. Dia saat kuliah sebelah itu datang sini lagi sudah hampir 20 tahun. Belum lagi pelayani dia di Indonesia berapa 10 tahun lebih dan sebagainya. Kumpul-kumpul mungkin sudah hampir 40 tahun menjadi pengikut Tuhan dan melayani Dia. Tuhan katakan, lalu kita katakan, Tuhan, saya melayani Engkau tapi tidak kaya-kaya, ya. Tuhan katakan melayani Tuhan bukan hitung dari hal materi, tetapi berkat Tuhan itu tidak harus dalam bentuk materi. Amin, saudara. Berkat Tuhan itu bagaimana kasih sayang pada Tuhan pada kita, bagaimana kita setia pada Dia. Setia kepada Dia itu merupakan satu hal yang paling penting, saudara. Minggu lalu saya ada singgung sedikit. Bagaimana Musa itu waktu kecil ceritanya dia itu dibuang ke sungai Nil. Hidupnya itu sebenarnya terancam, saudara. Sejak bayi itu sudah mau dibunuh. Dibuang ke sungai Nil. Tapi diselamatkan oleh putri Firaun. Dibawa ke kerajaan. Dijadikan anak angkat. Saudara bayangkan, orang yang semestinya sudah hampir mati sekarang bisa jadi anak angkat raja. Disitulah dia dilatih menjadi penunggang kuda. Disitulah dia dilatih untuk berperang. Disitulah dia dilatih untuk melakukan hal-hal yang sebagai pemimpin. Tetapi memang sayang sekali dia tidak sabar. Waktu dia umur 40, dia bertindak terlalu gegabah. Karena melihat ada orang-orang Mesir yang membunuh orang Israel. Dia tahu dia orang Israel, cepat-cepat dia bertindak. Tapi ketahuan. Akhirnya dia dikejar. Dia harus lari. Lalu Tuhan bentuk dia selama 40 tahun. Sampai pada tahun keempat, sudah umur 80 tahun. Dia dipanggil kembali. Setelah umur 40 dia katakan, saya ini hebat, saya ini kuat. Tapi waktu umur 80 dia dipanggil, dia katakan, Tuhan, aku ini tidak apa-apanya. Aku tidak pandai bicara. Saudara, pada waktu Tuhan turun tangan, Tuhan katakan, hai Musa, engkau akan saya pakai walaupun engkau tidak ada apa-apanya. Maka dia memimpin umat Israel keluar dari Mesir.
Saudara, satu hal yang kita bisa pelajari dari Musa adalah kesetiaan. Kita juga demikian, saudara. Kita mungkin tidak bergelimang dengan materi kekayaan, tidak menjadi orang yang terkenal, orang yang tersohor. Kita pindah ke Amerika kerja, mungkin begini-begini saja. Melihat teman-teman kita di Indonesia mungkin sudah jadi konglomerat dan sebagainya. Tapi Tuhan ingin ajarkan. Yang penting kita bukan konglomerat, tapi Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Dan kasih sayang Tuhan kepada kita itu senantiasa. Yang penting, saudara, kita harus tetap setia pada Dia. Kesetiaan itu dituntut pada kita sampai akhir riwayat hidup kita, saudara. Pada waktu kita senang, pada waktu kita susah, pada waktu kita mengalami masalah, pada waktu kita bergelimang dengan sukacita, semuanya itu harus kita bungkus dengan tetap setia pada Tuhan dan memuji Dia. Itu sebabnya kita memelihara iman. Memelihara iman itu melalui persekutuan seperti demikian. Sama-sama beribadah. Satu dengan lain bisa saling menasehati, saudara. Saling memberi kekuatan melalui firman Tuhan. Saudara, berkat Tuhan itu sebenarnya itu berikan pada kita setiap saat. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan juga mencatat berkat Tuhan itu diberikan pada waktu kita dalam keadaan tidur, saudara. Tidur pun diberkati, saudara. Waktu saya reuni dengan seorang reuni itu kira-kira 10 tahun lalu di Bali dengan teman-teman SMA, kita sudah hampir 25 tahun atau 30 waktu belum ketemu, tapi ketemu lagi. Saya lihat orang-orangnya sudah berbeda. Waktu bertemu, dia bilang sekarang pekerjaannya ini, ya dia sudah cerai dengan istrinya ini, sekarang menikah lagi dan sebagainya. Ada yang cerita lain-lain lagi, sudah jadi pengusaha dan sebagainya. Lalu saya ada satu kamar dengan seorang teman. Dia bilang sama saya begini. Dia bilang, Pak, dia panggil saya nama aja, ya, karena kita teman sekelas. Firman Tuhan dalam Alkitab kan katakan, dalam waktu tidur pun berkat Tuhan datang. Dia bilang, iya benar. Ya, kita amini, lalu tidurlah kita. Besok pagi-pagi dia bangun. Itu firman Tuhan yang saya ambil dan dia katakan, benar-benar terjadi dalam hidupku. Malam harinya dia pasang pacuan kuda. Dia menang 6 juta katanya. Saya bilang kurang ajar. Bukan itu maksudnya, ya. Itu namanya engkau telah menyelewengkan firman Tuhan, ya. Tapi Tuhan, saudara, firman Tuhan benar, Dia akan melindungi kita pada waktu kita tidur pun. Dia akan melindungi kita, memelihara kita. Jadi, kalau kita tidur pun dilindungi, apalagi yang perlu takutkan, saudara? Orang kalau tidur itu paling takut apa? Takut kalau paling hartanya banyak, pencuri masuk lah atau dan sebagainya, ya. Kalau di Indonesia orang kolot begitu takut pencuri masuk, pintu dikunci. Lalu sapu itu taruh terbalik katanya, nenek saya bilang gitu. Sapu tarik terbalik supaya waktu pencuri mau masuk takut. Ada orang taruh kaleng-kaleng rumahnya lagi, mau jebak katanya. Saudara, kalau pencuri sudah masuk, apapun yang kita taruh, dia nggak takut lagi, saudara. Dia bawa barang, bawa benda-benda bahaya gitu, ya. Tapi saudara, Tuhan menjaga kita. Alkitab mencatat pagi, siang, dan malam. Dia lebih melek daripada penjaga malam, saudara. Penjaga malam pun bisa kadang-kadang capek tertidur, tapi dia tidak. Tuhan Allah menjaga kita pagi, siang, dan malam, dan tetap memberkati kita. Amin, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena pada hari ini Tuhan kami melihat
Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan begitu memelihara setiap kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Walaupun kami pada saat ini masih mengalami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan dalam kehidupan kami. Ada persoalan-persoalan hidup yang selalu saja senantiasa menimpa kami, Tuhan. Tetapi kami tetap tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Itu Tuhan, sesuai dengan perintah-Mu, kami harus bersyukur kepada Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Oh Tuhan, berkati setiap teman-teman kami yang hadir pada hari ini, Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, pekerja mereka, bahkan berkati kesehatan mereka, Tuhan. Dengarkan doa kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita. Kita mengucap syukur karena Tuhan Allah mengutus anaknya yang satu-satunya mati di kayu salib yang menebus kita, menyelamatkan kita. Kita puji syukur pada Tuhan. Amin semuanya. Kita datang ke dunia bukan mencari berkat, tapi mencari Tuhan, karena berkat Tuhan memang berkat Tuhan yang menjadikan kaya semuanya. Tapi kita tidak hanya mencari harta, benda, dan materi, karena itulah yang dicari orang dunia, dicari berkati. Tapi kita mencari Tuhan yang terlebih dahulu, yang telah memberkati kita terlebih dahulu dan mengasihi kita terlebih dahulu dan menyelamatkan kita. Amin semuanya. Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita akan menyanyikan lagu puji-pujian nomor 335. Sangat besar anugerahnya memberikan kita selamat. Amazing Grace, how sweet the sound. Persembahan dijalankan pada ayat kedua nyanyian. Persembahan dijalankan di tangan kantor persembahan kedua.
Saudara, sekali lagi saya ingin mengucapkan mewakili gereja, mengucapkan kepada kita Happy Thanksgiving. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Saya ingin umumkan beberapa hal, saudara. Pertama, kita bersyukur kalau pada minggu lalu kita sudah menjalankan Subok Christmas Operation, ya, kerjasama dengan Good Samaritan. Kita sudah serahkan 25 kotak. Kita hargai di sini $12 saja, ya, karena di gereja lain mereka hargai dengan $25, ya. Jadi kita pergi sama-sama Jessica, Ibu Susan waktu itu sudah membeli barang-barangnya. Waktu itu kita juga sudah masukkan sama-sama di gereja. Saya sudah antarkan. Dari yang kita beli kemarin, walaupun kita targetnya $12, ada sisa uang lebih kurang $45. Kita persembahkan kepada mereka sebagai biaya perjalanan, ongkos kirimnya, ya. Sebenarnya ongkos kirimnya itu satu kotak itu $7, tapi kita biasanya suruh mereka sponsor aja ongkos kirimnya, kita agak tanggung, ya. Lain kali kalau Tuhan berkati kita lebih, kita mungkin bisa sponsorin ongkos kirimnya. Jadi $12 tambah 7, mestinya $19. Nah, saudara, kita bersyukur pada Tuhan untuk itu semua. Kita bisa turut terlibat, walaupun kita agak banyak, 25 dus, tapi kita bisa turut terlibat, ya. Saya harap pada tahun-tahun depan kita bisa berikan lebih banyak lagi. Satu hal yang saya mau syukuri adalah waktu FKGI bilang boleh nggak kalau Cornerstone jadi tuan rumah untuk Natal kali ini, ya. Saya kaget gitu, ya. Selama ini kita gak berani, kenapa? Karena saya tahu kemampuan kita, orang kita gak banyak, ya. Kemudian kalau mau hias gereja juga nanti buntut-buntutnya ya saya sama Bu Susan sama anak-anak yang hias saja, apalagi sekarang Enden sudah sekolah di luar, ya. Tapi tiba-tiba dari gereja Mandarin telepon saya. Dia bilang, gimana tahun ini kita mau hias gereja gak? Saya bilang, iya, kita hanya sedikit orang kok, kita ikuti aja gitu, ya. Jadi tadi saya pikir kita mau hiasin pohon Natal kita yang besar, karena kita punya satu yang besar. Tapi tadi saya lihat datang begitu masuk sudah banyak begini, saya telepon orangnya, saya bilang kita gak perlu hias lagi, ikut kalian aja gitu, ya. Jadi puji Tuhan, saudara, kita tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Kita sudah ada hiasan. Jadi pada tanggal 4 Desember, saudara, ya, kita FKG merayakan Natal di tempat kita. Dengan kapasitas, saya tadi hitung bangkunya itu ada lebih kurang 100, tapi saya umumkan ke mereka nanti kita hanya terima 75 orang. 75, karena duduknya harus kelang-kelang begitu, ya. 75, tapi dengan syarat harus mendaftar. Cuma umumkan bukan sekarang, besok hamba Tuhan akan rapat di mana, di Concord atau saya lupa, di Present Hill, ya. Kita akan rapat sebentar. Sudah rapat baru kita bagikan flyernya. Kalau Bapak Ibu sekalian mau datang in person, jadi mohon didaftarkan namanya. Begitu terima flyer, daftarkan melalui WA. Nanti mungkin itu WA saya, karena kita lebih gampang menghitung jumlahnya. Kita terima dari luar 75, sisanya nanti untuk pendeta-pendeta. Mereka kalau suami istri 10 pasang saja sudah 20 bangku gitu. Jadi saya perkirakan cukuplah kita punya orang yang 75 gitu, ya. Tanggal 4 Desember jam 6 kita, kalau acaranya benar dilakukan, berarti kebaktian di sini. Kalau dulu kan, kalau sebelum pandemi kan makan dulu, mungkin kita karena pandemi mungkin makannya dibawa pulang saja gitu, ya. Nanti kita lihat bagaimana diumumkan gimana caranya. Tapi doakan saudara kita sebagai tuan rumah, dan puji Tuhan pohon Natalnya semua sudah ada. Lalu gereja kita akan mengadakan perayaan Natal pada tanggal 19 Desember yang akan datang. Jadi teman-teman catat tanggal itu, ya. Anggap saja teman-teman yang hadir di sini bukan orang-orang luar lah, kita undang datang sebagai teman-teman kita, sudah orang dalam, kita semua undang. Jadi kalaupun mungkin nanti di WA mungkin terlepas atau apa gitu, ya, jangan bilang saya nggak diundang datang, semuanya. Dan datang ke sini juga nggak perlu diundang sebenarnya, kita semua orang sendiri
kita datang kebaktian, datang beribadah, datang merayakan Natal bersama tanggal 19 Desember. Kemudian tolong doakan hari Thanksgiving nanti hari Jumat. Kita gereja ada tamu yang datang dari LA lebih kurang 52 orang. Mereka akan adakan kebaktian syukur di kafetarium kita ya. Jadi nanti saya akan memimpin mereka dengan kebaktian seperti semacam kebaktian Thanksgiving dan makan bersama pada tanggal tersebut ya. Doakan supaya acara ini berlangsung dengan baik dan lancar. Kita juga akan merayakan tahun baru, nanti akan kita umumkan dan Tuhan pimpin kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat berberkat. Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh keluarga kita, menyertai seluruh kehidupan kita, pekerjaan kita, bahkan iman kerohanian kita dari hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, kita tutup dengan lagu Still. Lingkupiku dengan setiamu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara, kita diundang semuanya nanti untuk turun ke kafetarium ya, di bawah sana ya. Kemudian tolong saudara perhatikan dulu karena bekerja di sini janitor pada weekend ini, pada minggu ini semua gak ada. Jadi mohon supaya kita kalau pakai tong sampah hanya satu aja, jangan pakai yang lain, hanya satu, seragamkan satu aja. Jadi nanti buangnya gampang ya, satu aja tong sampahnya. Kemudian jangan kalau ada kotor saudara langsung, mohon saudara langsung bereskan ya, jangan nanti ketinggalan kita yang diprotes ya. Jangan kalau makanan ada jatuh, saudara boleh maafkan saya, saudara langsung ambil dulu. Mana tahu kita kan nggak kelihatan ya, kita nggak cek semua supaya tetap bersih. Karena di dapur itu belum bisa dipakai, di sinknya masih belum bisa dipakai. Kita hanya pakai di kafetariumnya saja karena pandemik ada peraturan seperti begitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya maklum. Silakan saudara, saya minta unmute untuk kami. Tolong barang-barangnya jangan tinggal di sini karena gedung ini akan dikunci. Untuk apa? Kalau tanpa siapnya tamu bukan ruangan sebelah. Ya kita gak ada bang. Gak ada bang. Makasih ya Pak. Teman-teman jangan pulang ya, semua kita kumpul Makan dulu di bawah. di ruang tamu. Jadi di kafetarium. Apa ini? Pang mangking hai meneng. Pak Sauni udah boleh dimatiin. Ya mati.